Saya Ketua Umum MUI Kabupaten Cirebon dan pengasuh Pondok Pesantren Muallim dan Muallimat Babakan Juan Cirebon mensupport YouTube Kiai Haji Aminuddin Channel. Mohon agar di subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Pengabdian kepada Allah yang full itu ada di dalam sholat, gitu ya. Sholat dari mulai syarat rukun sholat, masuk ke dalam sholat, itu semua full ibadah kepada Allah. Ada sujud, ada ruku, itu ya. Kemudian tahiyat, penghormatan kepada Allah, gitu setiap hari. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah, itu karena di dalam sholat itu adalah isinya membesarkan Allah, memuji Allah, dan hormat kepada Allah. Maka setiap kali, setiap hari, paling tidak umat Islam wajib lapor kepada Gusti Allah 5 kali sehari, yaitu dengan bentuk sholat 5 waktu. Itu yang paling penting gitu ya. Nah, apalagi tugas manusia yang kedua, khalifah. Ya, khalifah. Apa itu khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan engkau, wahai Adam, engkau sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Yang mengelola alam dunia ini. Gitu loh, ya. Makanya pertama tuh sempat diprotes oleh malaikat. Ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Allah, kenapa manusia diciptakan untuk menduduki muka bumi, untuk mengelola alam ini, padahal manusia itu sukanya bertengkar, suka membunuh gitu ya, rakus gitu ya. Sedangkan kami ini ahli ibadah, selalu bertasbih, selalu beribadah. Kenapa nggak diberi khalifah, nggak diberi tugas untuk mengelola alam dunia ini gitu deh? Ya, kata Gusti Allahnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu, ya, rahasianya apa, gitu loh ya. Jadi setelah dicek, dibuktikan, ternyata manusia itu adalah makhluk yang cerdas dibanding malaikat gitu ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi diterangkanlah oleh Allah kepada Nabi Adam langsung paham gitu. Kemudian dijelaskan oleh malaikat. Malaikat begitu diberi ilmu pengetahuan, dia cuma satu saja. Kalau Nabi Adam bisa berkembang gitu ya. Sehingga diputuskan yang mengelola alam dunia ini adalah harus Nabi Adam gitu ya. Artinya ya manusia ini, kita ini ya. Makanya tadi didasari dengan ibadah dulu, keimanan dulu, supaya dalam mengelola alam dunia ini adil gitu ya, tidak dolim gitu ya. Mengelola gunung, batu alam, timah, kemudian apa istilahnya, minyak gitu ya, emas, permata, itu silakan untuk manusia. Tapi ingat, tujuan yang pertama itu adalah ibadah ya. Jangan dikelola, diambil tapi tidak ibadah. Maka manusia itu terbagi dua, ada yang kafir, ya, ada yang mukmin gitu loh. Mukmin ya orang beriman, dia mau ibadah, tapi mengelola alam dunia ini. Maka penting kita sebagai bangsa Indonesia yang mengelola alam dunia ini orang-orang yang adil, orang-orang yang ahli sholat gitu ya, orang-orang yang beriman supaya alam dunia ini bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Indonesia ini kalau yang menjadi yang mengelola alam dunia ini khalifahnya orang-orang beriman, orang-orang yang takwa, insya Allah akan menjadi subur gitu ya. Indonesia ini sebenarnya tanahnya subur gitu.
bagaimana, ada apa di pegunungan itu, ada apa di dalam laut gitu ya. Karena orang-orangnya pada zolim, kebanyakannya zolim pemimpinnya, maka rakyatnya tidak makmur. Coba kita lihat sekarang ini ya Allah, kalau kita lihat di media TV, terjadi lagi korupsi timah 300 triliun. Muncul lagi koperasi di Pertamina sampai 1.000 triliun. Muncul lagi di PLN, muncul lagi sampai zakat di korupsi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi pantas negara Indonesia ini masih di bawah kemiskinan, ya. Masih banyak orang bodoh, masih banyak orang yang miskin, masih banyak pengangguran. Kenapa? Karena penghasilan alam dunianya ini, alamnya ini ya, dinikmati oleh orang-orang segelintir saja. Satu golongan, satu gelintir manusia. Ya, pejabat-pejabat kita kalau tidak korup itu tidak keren gitu ya. Korup itu ya Allah sampai sekarang nih, coba lihat. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita ini Pak Prabowo bisa memberantas korupsi sampai akar-akarnya gitu ya. Setiap hari, setiap detik, tidak di pusat, tidak di daerah, ditemukanlah daripada korupsi uang rakyat. CSR dikorupsi, ya Allah. CSR itu kan untuk masjid, untuk musola, untuk pengusaha kecil menengah ke bawah, supaya pada makmur. Sekarang itu karena dikorupsi, tidak sampai ke bawah. Maka masih terjadilah daripada kemiskinan itu. Ya, oleh karena itu pendidikan, kesehatan, itu ya, kemudian ekonomi, itu kan kewajiban pemerintah gitu ya. Pendidikan juga kewajiban pemerintah, harusnya pendidikan sudah gratis. Tapi karena uangnya dikorupsi oleh mereka, triliunan itu ya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Indonesia ini masih berada dalam kemiskinan ya. Tapi kalau pemerintah kita sudah adil di sananya, di atasnya, menterinya adil, yang mengelola alam dunia ini orangnya ahli ibadah, insya Allah ya, dunia ini akan, Indonesia ini akan menjadi makmur gitu ya. Walau anna ahlul Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat